IPA 5 kelompok 1. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan bab 4 tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Simak ya. Simak ya. Jangan di skip ya, tonton terus. Tonton videonya ya. Makasih. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas daerah yang dinikmati di tempat ataupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Nah, daya tarik di sini bisa kita manfaatkan rasa penasaran pariwisata dengan makanan khas daerah. Pastikan makanan khas daerah punya rasa, bentuk, cara pembuatan, dan filosofi yang unik. Nah, sehingga hal itu menjadi ketertarikan para pariwisata. Sekaligus juga menjadi nilai jual dan menambah penghasilan masyarakat. Nah, dan juga dapat menjadi media promosi dari mulut ke mulut ketika makanan tersebut dijadikan buah tangan oleh pariwisata. Makanan khas daerah dapat dikembangkan secara kuantitas maupun kualitas. Artinya adalah makanan khas daerah dapat dikembangkan secara kuantitas, yang artinya dapat dikembangkan secara jumlah. Berarti seorang wirausahaan yang memproduksi makanan khas daerah harus meningkatkan secara kuantitas atau memperbanyak jumlah produknya, jadi supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua itu secara kualitas, artinya adalah harus memiliki mutu yang tinggi. Artinya makanan khas daerah ini harus memiliki mutu yang tinggi supaya tidak kalah saing dengan makanan-makanan modern yang lainnya. Beberapa terobosan untuk mengangkat citra makanan khas daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, penunjukan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut. Yang kedua, aturan untuk kewajiban penginapan menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut. Yang ketiga, pembuatan pengemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah tersebut. Jadi, makanan dan minuman khas daerah bisa dapat kita ketahui dari pengemasannya. Contohnya di pengemasannya itu terdapat nama kota tersebut. Jadi, kita tahu bahwa minuman dan makanan dari kota tersebut gitu. Kita jadi gampang mengetahuinya gitu. Selanjutnya ada faktor dukungan makanan khas daerah. Di sini kita akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah peningkatan peran media cetak atau media elektronik. Maksudnya adalah media cetak atau media elektronik ini perlu ditingkatkan karena media cetak atau media elektronik ini dapat mempromosikan atau memperkenalkan secara cepat dan luas kepada masyarakat luas. Jadi dengan adanya media cetak dan media elektronik ini, makanan khas daerah tersebut bisa menyebar dengan luas, bisa dikenal masyarakat gitu. Terus yang kedua ada otonomi daerah. Maksudnya di sini adalah maksudnya daerah tersebut itu berhak untuk mengurus makanan khas daerah apa saja gitu yang bisa mereka kembangkan gitu. Terus yang ketiga adalah perhatian instansi pemerintah atau swasta. Nah, maksudnya adalah instansi pemerintah atau swasta ini bisa meningkatkan citra makanan khas daerah. Contohnya, kalau yang pemerintah bisa mewajibkan seluruh tempat wisata yang ada di daerah tersebut menggunakan makanan khas daerah tersebut sebagai welcome food kepada pengunjung-pengunjung wisata di daerah tersebut. Sedangkan untuk swasta itu dia bisa menggunakan atau memproduksikan makanan khas daerah sebagai oleh-oleh khas pasar, atau bisa memproduksikan makanan khas daerah tersebut mungkin dalam jangka waktu lama. Upaya terobosan diharapkan dapat membuka peluang usaha makanan khas daerah untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut akan menjadi promosi positif untuk meningkatkan nilai jual makanan khas daerah dan pariwisata daerah.
Karena selain meningkatkan perekonomian daerah, makanan khas daerah pun dapat dikenal oleh berbagai daerah di luar hingga luar negeri. Potensi daerah serta pengembangan makanan. Potensi daerah yang kaya akan dukungan serta peluang pasar membuat makanan khas daerah menjadi pilihan potensial yang ditekuni untuk wirausaha. Pengembangan makanan khas daerah itu sendiri dapat memperluas lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, dan kesempatan berusaha masyarakat, khususnya di daerah, sehingga akan mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah. Apa sih potensi daerah itu sendiri? Jadi kayak misalkan kita langsung ambil contoh aja, misalkan kayak di suatu daerah kayak Purbalingga, Purwokerto, dan sekitarnya yang menciri khaskan suatu makanan yang dinamakan getuk goreng. Nah, misalkan getuk goreng ini menjadi ciri khas mereka kan, tapi jika getuk goreng ini dijual di Jakarta, mungkin peluang pasarnya lebih sedikit dibandingkan yang di daerah Purbalingga atau Purwokerto dan sekitarnya. Karena emang makanan khas ini sudah menjadi peluang pasarnya bagi Purwokerto, daerah Purwokerto dan sekitarnya. Dan serta pengembangan makanan khas daerah itu sendiri, jadi ada beberapa peluang kayak misalkan memperluas lapangan pekerjaan atau peningkatan penghasilan serta kesempatan berusaha masyarakat. Di sini itu aku mau jelasin tentang memperluas pekerjaan masyarakat. Maksudnya memperluas lapangan pekerjaan masyarakat itu gimana sih Kak? Misalkan gini, kan banyak tuh di daerah-daerah yang masih banyak beberapa pengangguran. Nah, itu tuh kan kalau di daerah itu jarang banget ada PT gitu kan, kayak perusahaan, mungkin paling mall atau ya pastinya bentuk wirausaha doang kayak pengusaha di daerah situ. Nah, kalau kita berwirausaha, ibarat aku berwirausaha menjual getuk goreng di daerah Purbalingga, nanti aku bisa menolong orang-orang yang masih pengangguran di daerah tersebut gitu. Dan yang kedua ada peningkatan penghasilan. Nah, ini nih buat kalian yang mungkin udah dapat pekerjaan di suatu perusahaan, tapi kalian juga pengen berwirausaha nih buat nambah-nambah modal gitu loh. Nah, di situ juga bisa. Dan malah kadang ada beberapa pengusaha yang sukses. Jadi nih kayak sehingga akan mendorong peningkatan penghasilan dari perekonomian masyarakat di daerah. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan khas daerah agar cita rasa lebih bervariasi, penampilan produk lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Mempertahankan dan mengembangkannya merupakan solusi untuk tetap menjaga keberadaannya dan juga menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Mengapa wirausaha makanan khas daerah? Yang pertama, produknya sangat bervariasi. Artinya, ada berbagai macam makanan khas daerah. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Artinya, bahan-bahan untuk membuat makanan khas daerah masih banyak yang terdapat di sekeliling kita. Yang ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Artinya, teknik dan alat yang digunakan untuk membuat makanan khas daerah masih sangat sederhana sehingga mudah dipelajari. Yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Artinya, alat dan mesin yang digunakan untuk membuat makanan khas daerah masih sangat sederhana, sehingga tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar. Yang kelima, pilihan kemasan yang sangat beragam dan mudah didapat. Artinya, kemasannya sangat bermacam-macam dan masih bisa kita temukan di sekeliling kita. Yang keenam, yaitu pasar sangat terbuka lebar. Artinya, peluang pemasaran sangat besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib bagi manusia. Artinya, makanan khas daerah merupakan kebutuhan wajib manusia, yaitu kebutuhan yang paling utama.
Dan setiap manusia juga wajib mencoba makanan khas daerah. Maka dari itu, perlu adanya memodifikasi makanan khas daerah dengan menggunakan metode produksi dan teknologi baru. Jadi artinya adalah makanan khas daerah ini perlu dimodifikasi baik cara pengemasan, cara memproduksinya supaya dapat menghemat waktu, juga lebih efisien, dapat menghemat biaya juga, dan dapat menarik konsumen karena pengawasannya yang menarik. Selanjutnya ada ide wirausaha. Nah, kalau ide wirausaha sendiri itu tergantung oleh pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Jadi, kan kalau kebutuhan manusia itu ada 3, ada primer, ada sekunder, dan barang mewah atau tersier. Nah, contohnya primer itu, jadi seorang wirausaha bisa menjual kebutuhan sandang dan pangan, kayak baju, makanan, itu kebutuhan primer. Yang kedua itu ada tersier. Tersier itu contohnya seperti alat komunikasi, alat tulis, lalu jam tangan, alat dapur. Jadi seorang wirausahaan bisa menjual kayak alat dapur, alat tulis kantor, lalu handphone. Nah, yang ketiga itu ada barang mewah atau tersier. Nah, seorang wirausahaan bisa menjual kebutuhan tersier manusia. Contohnya itu kayak ada emas, ada motor, mobil gitu. Hai, gimana videonya? Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan makasih yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.